Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai jadi capres yang menguasai pembahasan mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam debat Capres Minggu 7 Januari 2024 yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia, Lina Alexandra, mengungkapkan Ganjar cukup baik dalam memaparkan masalah ini. Soal sengketa Laut Cina Selatan, Ganjar tampil cukup baik dengan mengusulkan bagaimana bisa dilakukan kesepakatan bersama untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, ujar Lina dari kanal YouTube CSIS Indonesia. Saat Anies menambahkan soal ASEAN dalam masalah ini, menurut Lina, Ganjar bisa dan mampu mengembalikannya dengan menyebut akar permasalahan selama ini. Prabowo menurutnya kalah total karena sepanjang debat terlalu fokus membalas Anies Baswedan dan menunjukkan kesan tidak suka terus-menerus dikritik soal alutsista bekas, di mana ia saat ini merupakan Menteri Pertahanan aktif. Anies menambahkan soal ASEAN, kemudian Ganjar bisa memberikan tendangan balik dengan menanggapi bahwa masalah desain proses dalam ASEAN sendiri yang rumit, jelasnya. Prabowo total loss karena dia hanya fokus pukul balik Anies. Bagaimana soal pertahanan kuat? Dia tidak suka dikritik terus soal alutsista bekas dan sebagainya, tambahnya. Sebelumnya, Ganjar menilai pentingnya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan untuk kedaulatan dan keamanan laut bagi Indonesia. Karenanya, Ganjar menilai perlunya ada kesepakatan sementara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kalau terjadi perang yang mungkin tidak secara langsung terhadap kita, tetapi dampaknya sangat nyata. Karena itu, kesepakatan sementara bisa meredam dan mencegah potensi tersebut, jelasnya. Dalam debat, Prabowo menilai data yang disampaikan paslon lain keliru. Sayangnya, ia tak bisa menunjukkan data yang menurutnya tepat, dengan alasan waktu terbatas hingga klaim tak mau buka rahasia negara. Alih-alih memaparkan di panggung debat di mana Anies Ganjar mempertanyakannya, Prabowo memilih untuk ngobrol di forum lain dan mengaku siap memaparkan data. Soal Laut Cina Selatan, Prabowo juga mengungkapkan kritik Anies yang sebelumnya soal alutsista bekas menyesatkan. Jadi barang-barang bekas gitu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu tidak pantas oleh profesor ngomong gitu. Karena dalam pertahanan 50% alat-alat dimanapun adalah bekas sampai usianya masih muda. Jadi nggak perlu jauh di masing-masing saja, katanya. Budayawan Gunawan Muhammad menilai Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pantas saja kewalahan di debat ketika Capres menghadapi serangan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut GM Sapaan Gunawan, Prabowo tidak mempunyai pengalaman sebagai aktivis organisasi mahasiswa. Berbeda dengan Anies dan Ganjar yang memang terlatih di dunia akademis dan aktivis. Kekurangan Prabowo dalam debat, ia tidak dididik di dunia akademis dan tak pernah memimpin organisasi mahasiswa. Maka Prabowo tampak kewalahan, kata Gunawan dalam cuitannya di X. GM menilai dalam organisasi mahasiswa, debat itu adalah menu sehari-hari yang biasa mereka hadapi. Ganjar dan Anies mengalami proses jadi dewasa di kampus dan dalam organisasi mahasiswa. Mereka biasa dibantah, mereka biasa menggugat, mempertanyakan, dan mempertahankan pendapat dengan fakta, tambahnya. Sementara Prabowo tak pernah menjumpai pengalaman berdebat. Sebagai orang yang sudah berkarir di militer sejak muda, Prabowo terbiasa menjalankan perintah dan kepatuhan. Di kalangan militer, hal itu tak lazim. Di sini perintah dan kepatuhan adalah utama. Maka Prabowo tampak kewalahan dalam debat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.